Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu bil haqqi sayyidul mursalin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sayyidul habaib wasyuhada wa sa'adatul ulama wal fudala wa fadilatul umara wal ulama wa rijal hadi wal fatwa hibba ya izza rahimakumullah. Usikum jami'an muslimin taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan hormati pada Rasulullah Al-Fatih khusus pada pimpinan Bapak Pesantren Darul Hikam, pada pimpinan Majelis Taklim Zawahirul Ma'ani, alladzi lam yusabbihu dan pada hormati yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak boleh rasa hormat ta'zim atau hormat kepada beliau. Khusus kepada Ustaz-Ustaz, Kiai pada keseluruhan kami saling harap kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan istiqomah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita lupa yang akan berhormati hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, tetamu-tetamu yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama bersama hari pertemuan yang bermusafahat. Alhamdulillah secara aja kita datang ke sini undangan daripada guru-guru kita. Namun hakikatnya kita hadir pada malam ini adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana kita diingatkan langkah kita untuk hadir ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, untuk datang ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipermudah lisan kita untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam hadis, kun aliman au ta'aliman au mustami'an au muhibban fala tadurul khabis. Kun aliman, jadilah kalian orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Gak bisa jadi orang yang alim, gak bisa jadi orang soleh. Au muta'aliman, jadilah kalian pelajar-pelajar yang baik, pelajar-pelajar yang baik, pelajar-pelajar yang istiqamah. Gak bisa jadi pelajar. Au mustami'an, jadilah kalian pendengar-pendengar yang baik. Jangan ketika guru kita lagi memberikan nasihat sama kita, kita asik ngobrol sama teman kita, kita asik sama hakim kita. Jangan, nggak bisa kita menjadi pendengar yang baik. Hibban, jadilah kita pecinta daripada ulama, pecinta daripada ahli warisnya Nabi Muhammad, pecinta daripada zuriat Nabi Muhammad. Dan jangan jadi yang kelima, udah jadi orang alim nggak bisa, orang soleh nggak bisa, jadi pelajar nggak bisa, jadi pendengar nggak bisa, jadi pecinta nggak bisa. Kita malah membenci daripada orang-orang soleh. Kita membenci zuriatun Nabi, kita membenci warisan dari Nabi, orang-orang yang diberikan warisan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kita benci mereka, jangan kita zalimi mereka, jangan kita fitnah mereka, karena senantiasa mereka adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya di kampung kita gak ada majelis taklim, gak ada pengajian, gak ada ustaz, gak ada kiai, maka hancur kita punya kampung. Makanya beruntung kita punya kampung, pasti ada majelis taklim, pasti ada ustaz-ustaz kita, pasti ada kiai kita yang mendekatkan diri kita, mengajak diri kita untuk berzikir nama Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf sudah ada orang soleh, ada orang soleh di kampung ini, orang soleh terkenal, masyhur, baik. Akan tetapi ini orang soleh tidak pernah cegah orang yang sedang bermaksiat. Dia tidak pernah cegah orang yang lagi maksiat, tidak pernah mengingatkan di dalam hatinya bahwa perbuatan itu salah. Ketika Allah kirim bencana kepada itu kampung, ini orang soleh rumahnya terkena bencana tersebut. Allah tidak pilih-pilih ketika kirim bencana. Kenapa orang soleh tersebut kena bencana Allah? Karena orang soleh tersebut tidak pernah menegur orang yang sedang bermaksiat. Orang soleh tersebut tidak pernah mengingkari dalam hatinya bahwa perbuatan itu salah. Makanya kita punya pengajian, dukung guru-guru kita, bantu dakwah guru-guru kita, bantu syiar guru-guru kita. Jangan sampai kita punya guru yang senantiasa istiqamah mengajak kita kebaikan, kita fitnah mereka.
kita jelekin mereka, kita omongin mereka, kita gibahin mereka. Habib Ali Abdul Rahman Al-Habsyi berkata, barang siapa yang menggibahi ulama, ngomongin ulama, maka wafatnya adalah wafat dalam suul khatimah. Wafat suul khatimah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma ngomongin doang, ngegibahin ulama. Makanya kita jangan ngomongin ulama, jangan gibahin ulama. Ini kadang-kadang ustaz itu makiyo, ustaz itu makiyo, jangan diikuti dan sebagainya. Jangan begitu. Kita ikuti selama mereka masih bersatu akidah bersama kita. Ahlus sunnah wal jamaah, ajaran yang tidak melenceng daripada ajaran kita ikuti mereka semua. Karena senantiasa mereka mengajarkan kita kebaikan. Makanya jangan pilih-pilih ulama, jangan pilih-pilih ustaz, jangan pilih-pilih kiai. Siapapun, selagi mereka mengajak kita kebenaran, mengajak kita berjuang menjalani Allah, menyiarkan agama Allah, meneruskan perjuangan Rasulullah, kita ikuti mereka, kita bantu mereka. Makanya hakul walad alal walid, haknya seorang anak itu tergantung daripada orang tuanya. Dan sekarang ini banyaknya orang takut ketinggalan film mandi, ikatan cinta. Mereka lebih rela meninggalkan majlisnya dibanding meninggalkan daripada ikatan cinta. Bahkan ada yang bilang, Habib, alhamdulillah, ini masalah misalnya awal waktu. Anda tanya, lu beda awal waktu? Dia Habib, karena film mandi kita lagi mulai. Dia awal waktu demi film mandi. Kadang ada yang menunda-nunda sholat karena takut film mandi, takut kelewat dan lain sebagainya. Mereka mengorbankan untuk hal tersebut, padahal hal tersebut belum tentu bisa memberikan syafaat pada mereka. Makanya kita alhamdulillah kumpul sama ulama kita. Siapa tahu ulama kita belum kita bisa memberikan syafaat sama diri kita. Nanti di akhirat kita kumpul bukan cuma 10 orang, 20 orang, bukan 100 orang, 200 orang, bukan triliunan orang, bahkan lebih dari triliunan orang. Siapa yang mau kita cari? Guru kita pengen cari guru-guru kita di sini. Oh, ada kenal di bulan, ada punya grup di bulan, gak segampang itu. Karena kita kumpul banyak orang. Di akhirat kita kumpul banyak orang. Lalu bagaimana kita menemui guru yang kita cintai? Tergantung daripada hati kita. Tergantung daripada hati kita. Siapa yang kita cintai dalam hati kita? Siapa orang soleh yang kita cintai? Almarhum aman aham. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai? Oh, kita cinta. Di sini kita dalam hati kita cinta sama guru kita pimpinan Nurul Hikam. Insya Allah kita bertemu sama beliau. Dan insya Allah beliau yang mengajak kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tergantung daripada hati kita. Kita cinta sama Allah nanti belum tentu mereka bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang ada mereka menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan saling ulama, jangan benci ulama. Kita dukung perjuangan beliau, kita dukung syiarnya beliau. Bagaimana kita mendapat syafaatnya Nabi? Bagaimana kita mendapat syafaatnya Nabi kalau kita benci sama keluarganya Nabi Muhammad? Kalau kita benci sama keluarganya Nabi yang berkata, barang siapa yang menyakiti keluargaku, anak cucuku daripada keturunanku, maka sama seperti mereka menyakiti aku. Sekores saja di dalam hati ada kebencian sama keluarganya Nabi Muhammad SAW, maka jauh daripada harapan dan daripada syafaatnya bagi Nabi Muhammad SAW. Sekores saja benci sama keluarganya Nabi, maka jauh dari syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya mudah-mudahan pada perkumpulan guru-guru kita di sini, kita bisa mendapatkan syafaat daripada guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kita dukung guru-guru kita di sini. Jangan kita fitnah, jangan kita ada domba kita punya guru. Ayo tingkatkan majlis-majlis ta'lim, ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita untuk cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah. Aku kata kalau seorang anak itu tergantung daripada orang tuanya. Jadi kalau ada anak yang sukanya mancing, sukanya judi, jangan salahin anak yang lihat orang tuanya. Ini orang tuanya udah ngedidik anak dengan benar atau belum? Ini kadang-kadang orang tuanya ngajak anak mancing, ngajak anak main judi dan lain sebagainya, juga ajak jangan. Kalau kita tidak punya anak soleh, didik anak-anak kita dengan baik, dengan benar. Sesungguhnya ada 3 hal pahala yang terus akan mengalir walaupun kita sudah wafat. Apa yang pertama? Yang pertama sedekah jariah, sedekah jariah, sedekah untuk masjid, sedekah untuk majelis taklim, sedekah untuk pondok pesantren, itu akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Bahkan mengalir pahalanya untuk orang-orang tua kita, walaupun orang tua kita tidak ada, pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang kedua, walad soleh, anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha akan terus memberikan daripada pahala-pahala yang mengalir walaupun kita telah
Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Kita menyampaikan ilmu apa yang diberikan oleh guru kita. Malam ini kita dengar guru-guru kita ngaji. Apa yang disampaikan oleh guru kita sampaikan lagi sama orang lain. Ilmu yang bermanfaat yang disampaikan lagi ke orang lain. Kemudian orang lain yang menerima ilmu dari kita disampaikan lagi, terus mengalir ilmu tersebut. Itu akan terus mengalir walaupun kita telah tiada. Menjadi amal-amal jariah untuk diri kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, enggak bakal dengar apa yang disampaikan yang masih ada kita, insyaallah akan memberikan ilmu kepada kita. Hadirin rahimahullah, apalagi mau minta doanya anak bagian sedang membutuhkan uang 63 juta lebih untuk pelunasan tanah. Jadi insyaallah tanah tersebut untuk kemaslahatan umat kita akan bangun majlis taklim dan khair. Lokasinya di Gang Pisang, Gang ketiga, mudah-mudahan Allah bermudah dan mudah-mudahan Allah gampang rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta kepada guru kita.